membantu untuk make a difference, ya kan, membantu agar Indonesia cepat pulih, itu bisa dilakukan. Jangan merasa siapa gue, who am I gitu. Aku cuman public figure aja, aku mana bisa gitu. Tapi anyone can do it dari rumah, ya kan. Aku senang banget lihat kamu dan teman-teman kamu gitu, karena I could feel you guys love each other like a family gitu, dan gak cuma membantu satu sama lain gitu, tapi you guys actually helped other people dengan membuat penggalangan dana di aplikasi Kita Bisa waktu itu ya, kalau nggak salah namanya adalah Anak Bangsa Peduli. Is that right? Betul. Kamu bikin Anak Bangsa Peduli. Nah, could you tell us more waktu itu awalnya kenapa bisa tercetus ide untuk bikin Anak Bangsa Peduli itu bareng sama teman-teman kamu? Itu menarik banget karena sebenarnya nama Anak Bangsa Peduli itu baru kita pikirkan pada tahun ini 2021. Sedangkan kita mulai buka donasinya bersama dengan kitabisa.com di tahun 2020 awal. Jadi pas awal pandemi banget. Aku punya grup sahabat-sahabat yang luar biasa banget. Yang kita punya satu grup lah di WA biasa lah, ya kan. Terus selama pandemi kan kita nggak kemana-mana, jadi kita aktif banget di WA, baca berita, saling komen-komen berita segala macem. Nah di saat itu memang kita di rumah masing-masing, tetapi kita ketakutannya bersama. Jadi ketakutan apa ini, kan kita nggak tahu apa pandemi COVID itu apa, tiba-tiba APD untuk para nakes nggak ada, dan tiap hari kan kita baca berita ya. Baca berita, ikut panik, aduh gimana nih, kita nggak mau Indonesia sampai kenapa-kenapa, what can we do? So basically pada tahun 2020 itu kita hanya iseng kayak, kita nggak bisa tinggal diam nih, we need to do something gitu. Apa sih yang bisa kita perbuat? Kebetulan ada salah satu teman di situ yang memang kenal dengan vendor atau produsen APD, which is sarung tangan. Kita hanya kenal sarung tangan aja. Pas pertama mulai, terus pas kita cek, wah harganya 8.000 untuk satu pasang sarung tangan. So we were like, oh boleh juga nih, yuk kita pakai duit kita dulu, kita beli sarung tangannya, kita bagiin, terus kayaknya kalau kayak gitu nggak akan big impact ya. Jadi gimana kalau kita buka galang dana aja through your networks juga, karena banyak networks. Nah kebetulan salah satu sahabat di situ kenal dengan Timi, kitabisa.com ya kan. Jadi saat itu, wah ini kayak kitabisa.com oke banget nih buat galang dana, ya kan. Maksudnya kita juga gampang sosialisasiinnya, nanti semua ke situ, and then ngeluarinnya juga gampang, ya kan, untuk kita distribusi juga it's perfect gitu. Ya udah, jadi yang satu hubungi vendor, yang satu hubungi Kita Bisa, and then kita mulai kayak cari teman-teman gitu untuk networking, untuk cari APD yang lain. So basically dengan pencetusan ide kayak gitu aja, kita udah mulai bisa menggalang dana, sharing ke teman-teman. Dan saat itu kita belum punya nama. Jadi saat itu, kalau nggak salah namanya masih atas nama kamu ya, Katy Sharon dan kawan-kawan. Jadi masih, ya udah deh pakai nama Katy aja, karena bersama dengan sahabat-sahabat katanya yang public figure Katy, jadi nggak apa, udah pakai namanya aja gitu katanya. Ya udah, oke, pakai nama aku. Akhirnya kita pakai Katy Sharon dan kawan-kawan. And ternyata mungkin momentumnya juga ya Diana ya, pada saat itu bisa langsung sosialisasi, kampanye itu bisa kemana-mana, sehingga kita juga timnya di lapangan juga gercep banget. Jadi dana kita keluarin, langsung kita kirim ke rumah sakit, kita mengumpulkan kira-kira hampir 2M ya, apa 2? You have the numbers ya? Yes, I have the numbers. Yang di 2020 itu 1,9 miliar. 1,9 miliar ya. And then in 2021 it's 2.4. 2.4 ya. Tapi di tahun 2020 itu karena tim kita gerak cepat ya, akhirnya tim Tempe. Jadi aku juga punya grup sahabat-sahabat juga, sahabat lama tapi public figure semua di geng Tempe itu. Akhirnya dengan memakai Bunda Maya namanya, mereka pun menggalang dana. Kemudian tapi mereka nggak tahu dana itu gimana cara untuk mendistribusinya, mereka nggak punya tim lapangan. Jadi akhirnya mereka bilang, udah gini aja deh, dananya
kita kasih ke kalian yang kelola. Pokoknya kita taunya beres, kita yang galang dana. Akhirnya kita merge, kita ya emang udah eranya ini ya, kita kerjasama, kolaborasi. Akhirnya kita kerjasama dan akhirnya dananya jadi like I think almost jadi 3 M atau berapa, tapi jadi besar banget sehingga kita pun juga jadi kenal nama vendor APD untuk baju hazmat, masker. Wah, kita sampai bonnet ya untuk cap kepala, sampai you name it lah, semua APD kita punya, dan itu cepat dan bisa kita distribusin kepada 260 rumah sakit kalau nggak salah. Kita juga sempat sampai ke NTT, kemudian ke Sulawesi juga, dan beberapa daerah di Indonesia, sempat ke Jawa juga, wah pokoknya it was just amazing karena kita terharunya tuh begini loh, kayak kita sebenarnya cuma lewat WA aja, tapi habis itu banyak yang mau berkontribusi. Akhirnya kita berkolaborasi nggak hanya sama public figure, tapi bahkan sama perusahaan logistik yang mereka gini, udah deh kalau daerah Jawa kita yang nganter aja gratis, karena kita ingin membantu Indonesia cepat pulih. Dengar kayak gitu, aku sampai merinding loh sampai sekarang gitu, kayak wow. Jadi emang dari semua lapisan masyarakat, kalau memang ada niat untuk membantu, untuk make a difference, ya kan, membantu agar Indonesia cepat pulih, itu bisa dilakukan. Jangan merasa siapa gue, who am I gitu. Aku cuman public figure aja, aku mana bisa gitu. Tapi anyone can do it dari rumah, ya kan. Balik lagi ke what can you do for your community. Bisa ngebantu kompleknya sendiri misalnya, ya kan. Tapi anyone, siapapun bisa menjadi agen perubahan baik bagi komunitasnya ataupun bagi negaranya. Oke, and it's so amazing hearing you said that, karena bener banget gitu, kita nggak butuh action yang besar-besar banget, you only need small actions yang membantu, and ini proven banget sama Kak Cathy gitu, karena starting from grup WA, starting from WA aja, Kak Cathy itu di 2020 mengumpulkan 7.668 donatur. Iya, wow. Itu banyak banget, and di 2021 yang berhasil Kak Cathy reach out gitu, hanya awalnya starting from WA, yang ikut berdonasi untuk membantu tuh ada 14.385. So ada berapa belas ribu orang-orang ini yang cuma dari rumah ya gitu, cuma dari rumah buka aplikasi Kita Bisa dan donasi, sampai akhirnya bisa membantu 200 lebih rumah sakit di seluruh Indonesia ya Kak. Kalau tahun ini kita udah bukan hanya membagikan APD, tapi kita juga turut meramaikan program vaksinasi. Jadi kayak kemarin aja aku sempat ke Cilengsi, dan sekarang Anak Bangsa Peduli juga kerjasama dengan Indonesia Pasti Bisa. Jadi kolaborasi again, tapi impact-nya lebih besar. Jadi memang kalau misalnya kita mau membantu, kita juga jangan mikirin gue maunya gini, tapi apa yang kita bisa lakukan bersama. That's why I think Kita Bisa emang bener sih, kita bisa. It's not aku bisa, it's kita bisa. Kamu ada plan kah misalnya untuk membuat penggalangan dana lagi gitu, tapi misalnya untuk isu-isu yang lainnya, your other concerns gitu misalnya gitu, do you have any plan? For me untuk saat ini belum sih ya, mungkin, tapi on the side, I do other things juga. Maksudnya memang mungkin dari dulu jiwa sosialnya memang sudah ada ya. Aku juga pernah jadi Good Friend Ambassador untuk beberapa yayasan-yayasan juga. But if you ask me in the future, kalau akan ada penggalangan dana lagi untuk Cathy pribadi, not my group ya, tapi untuk saya sendiri, kayaknya aku bakalan lebih untuk anak-anak, because that's my calling. Aku percaya bahwa anak-anak itu adalah masa depan kita. Kira-kira nih kalau misalnya tiba-tiba sekarang kayak yuk bikin sekarang gitu soal anak-anak gitu, kamu kira-kira mau bikin apa sih? Kayak what are your dreams? My dreams untuk anak-anak of course would be untuk kesejahteraan anak-anak, which is for education gitu kan, number one, supaya anak-anak bisa pergi ke sekolah. Tetapi also ini yang menurut aku penting banget tuh gizi anak di Indonesia. Aku percaya bahwa kalau anak diberikan gizi yang tepat, itu justru akan menjadi fondasi atau bekal mereka untuk kedepannya gitu. Karena kan of course dengan gizi yang tepat, kita tumbuh dengan baik, dengan sempurna, dan kita bisa mencapai full potential kita, ya kan? Perkembangan otak bagus, perkembangan fisik kita juga bagus.
kalau misalnya kita mau punya atlet-atlet yang lebih jago lagi, of course kita harus memperbaiki gizi anak-anak kita. So I think those two ya, nutrisi anak-anak dan juga edukasi anak-anak. Oke, mari kita aminkan ya teman-teman, semoga bisa terlaksana. Maybe not in the near future, tapi somewhere along the pipeline semoga bisa segera terwujudnya.